Seru dan bikin ngakak, Denny Siregar dan Tengku Zulkarnain saling adu mulut di Twitter. Ditulis oleh Ferry Patli di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Siapa sih yang tidak kenal dengan Ustadz digoreng dadakan 5 ribuan? Tengku Zulkarnain wajahnya kerap kali menghiasi layar kaca. Seperti terlihat beberapa kali ia diundang di acara ILC TV One sebagai narasumber. Nah, si Tengku ini awalnya hanya seorang penyiar di Radio Republik Indonesia atau RRI. Hobinya main keyboard, panggilannya adalah Ayah Naen yang pada Pilpres 2019 lalu masuk tim ses Prabowo Sandi. Tapi entah kenapa ia bisa ditunjuk sebagai Wasekjen MUI periode 2015-2020. Karena MUI itu singkatan dari Majelis Ulama Indonesia, maka secara otomatis orang yang masuk ke sana dikasih stempel sebagai ulama, meskipun kelakuannya gak ngulama banget. Terbukti kok si Tengku ini sudah beberapa kali terciduk menyebarkan hoax di akun Twitter miliknya, seperti ia pernah mengatakan letak ibu kota negara baru di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur dapat dengan mudah dijangkau oleh rudal dari Cina, dengan tujuan tidak lain tidak bukan untuk menakut-nakuti masyarakat agar menolak pemindahan ibu kota negara tersebut. Hingga mantan Panglima TNI Muldoko pun harus meluruskan bahwa saat ini rudal itu tidak lagi memiliki target garis lurus. Hahaha. Karena yang mengungkapkan itu adalah Jenderal Bintang 4. Orang lebih percaya dengan Muldoko dong ketimbang mantan pemain keyboard. Hingga isu rudal demi mendiskreditkan ibu kota baru itu redam seketika. Tidak kapok bikin ulah di Twitter, Ayah Naen kembali menyampaikan cuitan yang mengandung kontroversi. Kali ini ia memancing Denny Siregar untuk berkomentar. Untuk lebih jelasnya, berikut pernyataan Tengku Zul tersebut. Para pembuli kebenaran pada ngumpet kemana ya? Tidak ada yang bersuara atas perbedaan perilaku hukum pada diri Abu Janda ini. Denny Siregar 7, Ade Armando DKK, kemana suaranya? Kenapa? Hingga cuitannya itu tidak hanya dikomentar oleh Denny Siregar, tapi juga oleh netizen yang lain. Zul, ente nggak cocok jadi ustadz. Lihat ceramah ente kebanyakan bimoli alias bibir monyong 5 cm. Tweet pemilik akun @_DGS_888_bisa. Buat apa kau minta mereka bersuara, Zul? Kenapa bukan kau saja? Atau kalau kau sudah bersuara tapi belum didengar juga, mungkin suaramu kurang kencang atau matamu sudah ketutupan titik-titik. Lanjut pemilik akun @jam_Serudi. Lantas apa jawaban Denny Siregar terkait cuitan Zul itu? Dengan santai ia mengatakan, halah Ayah Naen, ente juga dulu dilaporin karena sebar hoax kotak suara. Ingat gak? Di penjara gak? Terus masa gua bilang lu kebal hukum gitu? Mainkan aja organ tunggalnya. Tarik mang. Hahaha. Tidak mau kalah, Zul pun membalas cuitan Denny Siregar itu terkait hoax surat suara yang dulu pernah disebarkannya. Ia ngeles kalau dirinya kala itu sekedar bertanya, hingga tanpa tedeng aleng-aleng Denny Siregar dikatakannya kebanyakan makan micin. Surat suara? Di situ saya cuma nanya, masa nanya dilaporin? Mimpi dilaporin, ramal dilaporin. Lu DKK, lu kebanyakan makan micin kali. Den, entar piara ayam dilaporin. Lanjut Zul. Lalu entah apa maksud dan tujuannya, salah seorang netizen @BRNRZX tiba-tiba nyelonong mengomentari cuitan Tengku Zul itu dengan menanyakan, ayam apa kabar tat? Yang kemudian dibalas oleh netizen lain @Masuga0, kabar baik TTD Ayah Naen. Begitupun dengan Denny Siregar menyarankan sebaiknya Tengku Zul main ayam lagi saja. Secara kan saat ini lagi pandemi COVID-19, job atau undangan ngisi ceramah sepi. Dengan Ayah Naen main ayam lagi, siapa tahu gelarnya bertambah. Udah, mending main ayam aja deh. @Ustadz Tengku Zul. Kan pandemi, job-joban sepi, undangan gak ada, amplop berkurang. Siapa tahu kalau sering main ayam punya gelar baru selain Ustadz, yaitu Chicken Wings. Keren kan gelarnya? Lanjut Denny Siregar. Hingga ada yang bertanya, ngadu ayam sambil main organ tunggal, bisa gak ya? Tweet @a_iska. Hahaha. Meskipun Ayah Naen bukanlah ustadz sebenarnya yang layak dijadikan contoh, baik itu dari perkataan maupun perbuatannya, tapi setidaknya dia bisa menghibur kita-kita yang rakyat jelata ini. Komunikasi keduanya, Ayah Naen dan Denny Siregar, keren juga ya. Berasa kakak adik yang lagi berantem. Ayo semangat terus Ayah Naen. Winner chicken dinner selalu mendukungmu dari belakang. Pengakuan jujur Tengku Zul kenapa tidak suka Presiden Jokowi, ditulis oleh Ayas di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate.
Awalnya saya tidak terlalu paham kenapa Tengku Zul mengabdikan dirinya untuk terus-menerus nyinyir kepada Presiden Jokowi beserta jajaran pemerintahannya. Saya hanya mencoba menduga-duga dan berspekulasi. Saya pernah menduga jika sikap Tengku Zul yang terus-menerus nyinyir ke Presiden Jokowi dan jajaran pemerintahannya adalah karena kedekatan beliau dengan keluarga cendana. Tengku Zul memang bisa dikatakan dekat dengan Soeharto. Sebagai orang yang pernah dekat dengan Soeharto, mungkin Tengku Zul merasa tidak suka ketika Presiden Jokowi mencoba mengusik keluarga cendana. Tidak sedikit harta milik cendana yang kemudian disita oleh negara di era Presiden Jokowi. Kedua, saya juga pernah menduga jika alasan Tengku Zul tidak suka dengan Jokowi adalah karena kebetulan dia berada di barisan pendukung Prabowo. Jadi, ketidaksukaannya ke Jokowi murni karena perbedaan pilihan politik saja, bukan personal. Namun ternyata meskipun Prabowo sudah bergabung dengan Jokowi di pemerintahan, Tengku Zul masih saja terus nyinyir ke Presiden Jokowi beserta jajarannya. Ketiga, saya pernah menduga ketidaksukaannya Tengku Zul dengan Presiden Jokowi adalah karena menganggap banyak terjadi kriminalisasi ulama di era beliau. Sebagai orang yang pernah menjadi anggota MUI dan dianggap ustadz, mungkin Tengku Zul merasa tidak terima ketika ada mubalik yang ditangkap polisi. Namun ternyata dugaan saya tersebut bisa dikatakan keliru, bisa dikatakan ada benarnya. Dikatakan keliru karena alasan utama Tengku Zul benci ke Jokowi bukan itu. Dikatakan benar karena itu alasan yang dibuat oleh Tengku Zul untuk menutupi alasan utama kenapa begitu benci kepada Presiden Jokowi. Sebagaimana yang dilansir oleh Suara. Tengku Zul membeberkan alasannya kenapa dia benci kepada Presiden Jokowi. Ternyata alasan utama adalah motif ekonomi. Tengku Zul mengatakan ada perubahan stigma semenjak Jokowi menjabat sebagai presiden. Kini ruang geraknya untuk berdakwah mulai dibatasi. Dia tidak lagi bisa berceramah di BUMN, kementerian, dan lokasi-lokasi strategis lainnya. Bahkan nama dia dicoret dari daftar penceramah Masjid Istiqlal. Kenyataan tersebut, kata dia, berbeda dengan masa kepemimpinan presiden terdahulu. Sebab saat Indonesia dipimpin Soeharto hingga Susilo Bambang Yudhoyono, tidak ada penangkapan ulama atas dasar penghinaan atau terlalu keras saat berdakwah. Sekarang, hak bersuara masyarakat dikontrol ketat. Ngomong apa-apa saja disangka mau menggulingkan presiden, enggak ada urusannya. Itu kita nyampaikan pendapat kita secara lisan dan tulisan bukan karena mau menggulingkan presiden, tapi dijamin oleh konstitusi, kata dia. Tengku Zul merasa gerah dengan Presiden Jokowi karena mata pencahariannya diusik. Ketika di era Presiden Soeharto hingga SBY, jadwal mengisi pengajian mengalir deras. Hal tersebut tidak terjadi di zaman Jokowi. Tengku Zul banyak kehilangan job ceramah sebab akhirnya masyarakat sekarang sadar mana penceramah yang benar-benar ulama, mana penceramah yang sebenarnya hanyalah provokator. Sudah menjadi rahasia umum bahwa ketika ustadz diminta untuk mengisi ceramah, sudah bisa dipastikan dia akan mendapatkan bisyarah atau honor. Seperti sudah menjadi kewajiban bagi panitia pengajian untuk memberikan bisyarah ke ustadz yang mengisi ceramah. Semakin besar skala pengajiannya, semakin besar bisyarahnya. Sekali ceramah dalam waktu 1 jam, rata-rata bisyarahnya antara jutaan hingga puluhan juta. Untuk ustadz yang kerap ceramah di TV, bisyarahnya lebih gede lagi dan biasanya punya manajemen. Hal tersebut sebenarnya diperbolehkan dalam Islam. Hanya saja yang terpenting tidak mematok tarif serta tidak menggerutu kalau bisyarahnya sedikit atau tidak mendapat bisyarah sama sekali. Juga tidak menggerutu ketika undangan ceramahnya berkurang, sebab sebenarnya dakwah itu harus ikhlas karena Allah, bukan dijadikan sebagai profesi untuk mengeruk uang. Ternyata di era SBY, Tengku Zul cukup rajin diundang ceramah di masjid-masjid BUMN dan kementerian. Bahkan Masjid Istiqlal sudah pasti bisyarah yang didapat gede. Namun sekarang ladang uangnya sudah dibatasi oleh pemerintah. Bahkan namanya sudah dicoret dari Masjid Istiqlal. Bisa dimaklumi ketika Tengku Zul begitu membenci Jokowi. Tidak ada yang suka jika mata pencahariannya dihabisi. Akhirnya sekarang Tengku Zul menyibukkan diri di Twitter karena memang undangan mengisi ceramah sudah sangat jarang. Lebih-lebih di tengah pandemi COVID-19. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.